seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sebab kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu lah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah penuntun bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mengerti di dalam pengurapan Allah Roh Kudus,
Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sebab hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Penuhilah hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan percayalah setiap kebenaran firman yang kita dengar, itulah suara Tuhan yang seringkali menegur kita, seringkali memperingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya harus mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus menyadari hidup kita di dunia ini kan singkat sekali, bahkan sangat singkat. Kalau kita harus membayangkan kehidupan di kekekalan yang tidak pernah berakhir, itu artinya hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudaraku. 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang. Memang ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan memiliki umur sampai 100 tahun atau 100 tahun lebih. Tetapi saudaraku, di umur 100 tahun ini sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin kebanggaannya satu-satunya adalah orang bisa berkata, luar biasa ya, umurnya sampai 100 tahun lebih. Tetapi secara pribadi, ketika orang tersebut memiliki umur 100 tahun lebih, saudaraku, sudah tidak bisa lagi memiliki aktivitas hidup yang normal, saudaraku. Jadi kita harus menyadari itu. Bahkan kita sudah sering membaca di mana firman Tuhan katakan, manusia hanya berumur 70-80 tahun. Mazmur 90 ayat 10, kalau kita lihat lagi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksudkan, 70-80 tahun bukan waktu yang panjang. Ini waktu yang sangat singkat. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, lalu kita juga mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, baru kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika demikian, kita harus bisa melihat bahwa masa hidup kita di dunia ini 70-80 tahun. Kalau kita bisa mencapai 70-80 tahun, maka kita harus bisa melihat bahwa waktu hidup yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya benar-benar kehidupan kita ditemukan menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita lanjut, kita membaca lagi Mazmur 90 ini, kalau kita melihat ayatnya yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, bijaksana itu artinya orang yang selalu menggunakan akal budinya, ya. Pengalaman dan pengetahuannya itu dipergunakan dengan benar, secara benar. Orang yang bijaksana juga berarti orang yang arif,
orang yang tajam pikirannya, orang yang pandai dan sangat hati-hati, saudaraku, cermat, teliti, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, artinya di dalam menjalankan hidup ini kita harus benar-benar berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan itu dengan akal budi kita yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang mau melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, ini adalah orang yang bijaksana, orang yang sangat hati-hati, orang yang begitu menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan di dunia ini, saudaraku. Karena waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini begitu berharga, di mana waktu ini kita harus pergunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di balik kematian nanti, atau mempersiapkan masa depan kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat saudaraku, bijaksana itu berarti juga arif atau pandai, saudaraku. Hal ini yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-15, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan itu, saudaraku. Seperti orang arif. Artinya seperti orang yang pandai, seperti orang yang bijaksana tadi, yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, saudaraku. Bijaksana itu juga berarti arif. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kalau kita cermat, kita akan melihat ada kesinambungan yang tidak pernah terputus, di mana dalam setiap kebenaran firman Tuhan kita hanya diarahkan untuk memiliki pola hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kenapa selama kita hidup di dunia ini kita harus memiliki pola hidup atau gaya hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah? Karena sebenarnya ketika kita berada di balik kematian bukan berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Tetapi setiap kita di balik kematian itulah akan menghadap takhta pengadilan Allah, takhta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun, mari jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Tetapi waktu hidup kita 70-80 tahun ini, perhatikan, kalau kita bisa mencapainya, karena keadaan sekarang ini telah membuktikan kepada kita kematian tidak pernah memandang usia. Sekali lagi, kematian tidak pernah memandang usia. Artinya di umur yang masih muda sekalipun, kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan seseorang. Pandemi yang berkepanjangan ini setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Bencana alam yang terjadi membuat ada korban jiwa yang berjatuhan. Saudaraku, keadaan inilah yang harus membuat kita semakin sadar bahwa kapan saja kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah hidup seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan ini. Yang Tuhan mau kita menghargai waktu hidup ini, kita harus bijaksana, kita harus pandai untuk melihat bahwa
masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini atau waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk berbenah diri, saudaraku. Supaya kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, mari kita mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah mengenakan hidupnya Kristus. Ini standar hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, saudaraku. Ingat tadi saya katakan, setelah kita berada di balik kematian bukan berarti segala sesuatu sudah berakhir, bukan berarti tidak ada lagi tanggung jawab. Sekali lagi saya mau katakan, ingat baik, kita adalah makhluk yang kekal. Jadi ketika kita berada di balik kematian, kita harus mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau di hadapan pengadilan Kristus, saudaraku. Jadi saat ini kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada begitu banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga saat ini mereka terus tenggelam di dalam kehidupan dunia. Ingin menikmati dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya. Mereka dihanyutkan oleh arus kehidupan dunia ini. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga saat ini sedang hanyut di dalam arus kehidupan dunia. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Efesus pasal yang kelima ini kalau kita membaca ayat yang ke-16, dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan itu. Kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, berarti selama kita hidup di dunia ini, kita sedang berada di tengah-tengah kejahatan dunia ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menyadari akan keadaan ini, kita juga akan terjerat di dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-17, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu orang yang memiliki hati yang bijaksana, orang yang arif tadi, saudaraku. Orang yang benar-benar mau menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana cara menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Padahal nantinya setelah berada di balik kematian, hanya orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbenah diri, untuk kita mempersiapkan diri kita supaya nanti ketika berada di balik kematian, ketika kita berada di hadapan pengadilan Kristus, kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya, sebagai pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Saya harus katakan bahwa saat ini, oleh karena pengaruh kehidupan dunia yang selalu menawarkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup dunia ini, membuat banyak orang mengarahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga sekalipun mereka adalah orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan, mereka sudah tidak lagi menyadari bahwa apa yang kita perbuat di dunia saat ini itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Dan ketika waktu Tuhan tiba, barulah mereka terkejut kalau sudah berada di depan pengadilan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam
2 Korintus pasal yang kelima, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika sudah berada di depan pengadilan Kristus, baru kita menyadari akan hal itu. Sudah terlambat, saudaraku, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri. Saat itulah baru kita menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kita telah menyanyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita juga akan menyadari bahwa setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu sangat bernilai tinggi. Artinya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan, kalau kita mau melihat itu sebagai kesempatan berharga untuk bertobat, untuk berubah, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau sudah berada di balik kematian, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Lalu kalau yang ditemukan dalam kehidupan kita ketika di hadapan pengadilan Kristus, ternyata selama hidup di dunia ini apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Dan setiap kejahatan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Saudara, mari sadari akan hal ini. Pergunakan waktu yang ada, jangan lagi sia-siakan waktu hidup ini. Tetapi hargailah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.